Apakah kalian tahu tentang perjalanan waktu atau time traveler? Atau pernahkah kalian bertanya, bisa nggak ya kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu atau masa depan? Perkenalkan, nama saya Agustinus Advent Cristo dari kelas 12 IPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan teori relativitas fisika dalam materi dilatasi waktu. Terkait dengan berita ini, dan juga ini. Apakah kalian percaya dengan keasliannya? Yuk, mari kita bahas materinya. Dia adalah Albert Einstein. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dong dengan tokoh satu ini. Dia adalah seorang fisikawan. Dia juga menggagas tentang teori relativitas. Banyak hal yang dia kemukakan dalam teori relativitas, contohnya dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Jadi, terdapat perbedaan selang waktu yang diamati oleh pengamat diam dan selang waktu yang diamati oleh pengamat bergerak dengan kecepatan v. Menurut teori relativitas, ruang dan waktu tidaklah konstan. Namun, semuanya bersifat relatif, tergantung kerangka acuan yang dipakai. Misalnya, pengamat yang bergerak dengan kecepatan v terhadap pengamat yang diam mengamati dua kejadian di suatu titik P. Maka, hubungan kedua kejadian itu menurut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak dapat dirumuskan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T aksen adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang bergerak, delta T adalah selang waktu kejadian menurut pengamat yang diam, V adalah kecepatan pengamat yang bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya. Dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, mari kita simak kisah berikut. Kisah ini dinamakan paradoks kembar. Terdapat dua anak kembar identik bernama Jono dan Joni. Mereka berkeinginan menjadi seorang astronot. Setelah dewasa, mereka sukses menjadi seorang astronot. Dan Jono berkeinginan pergi ke bulan meninggalkan Joni yang ada di bumi. Jono pergi ke bulan menggunakan roket dengan kecepatan mendekati cahaya. Setelah tiba waktu pulang, pulanglah Jono kembali ke bumi. Anehnya, ia melihat Joni yang umurnya lebih tua daripada dia. Mengapa bisa begitu ya? Pertanyaan yang mungkin terjadi, jadi waktu yang dialami Jono berkurang. Maksudnya, Jono dalam roket mengalami perlambatan waktu, gitu. Yap, benar sekali. Jono yang berada dalam roket mengalami penyusutan waktu. Maka dari itu lahirlah pernyataan berikut. Waktu yang dialami oleh pengamat bergerak, atau Jono, ialah lebih kecil daripada waktu yang dialami oleh pengamat yang diam, atau Joni yang ada di bumi. Atau dengan kata lain, usia Jono akan berjalan lebih lambat jika Jono bergerak semakin cepat atau mendekati kecepatan cahaya. Seperti inilah ilustrasinya. Badan antariksa terkenal di dunia atau NASA pernah melakukan misi menerbangkan dua saudara kembar identik bernama Scott Kelly dan Mark Kelly. Yang terpilih untuk terbang ke bulan ialah Scott Kelly. Misi ini membawakan hasil mengejutkan, yaitu setelah Scott sampai kembali tiba di bumi, telomer Scott yang ada di dalam tubuhnya lebih panjang daripada telomer yang dimiliki oleh Mark. Ini mengakibatkan Scott terlihat lebih muda daripada Mark, saudara kembar identiknya. Albert Einstein pernah mengatakan, kerangka acuan atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, yang dimaksud ialah kecepatan benda tersebut ya, mendekati kecepatan cahaya, benda tersebut akan mengalami perlambatan waktu. Namun, untuk saat ini belum ada benda atau kerangka acuan
yang dapat mendekati kecepatan cahaya waktunya benda tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ada benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Paradoks selanjutnya bernama Grandfather Paradox. Ceritanya, misalnya saya, Agustinus, mempunyai keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan juga saya. Kakek dan nenek di sini ialah orang tua dari ayah saya. Jika saya mempunyai kesalahan terbesar dalam hidup saya, dan saya ingin merubahnya dengan cara pergi ke masa lalu dan memberitahukan kakek saya agar tidak menikahi nenek saya. Namun, pertanyaannya, jika kakek dan nenek saya tidak menikah, maka tidak terlahir ayah saya. Jika ayah saya tidak terlahir, maka tidak ada ayah saya menikah dengan ibu saya. Jika ayah saya tidak lahir dan tidak menikahi ibu saya, dari mana saya ada di masa depan itu? Dan bagaimana keadaan saya di masa depan ketika kakek dan nenek saya tidak menikah? Dan bagaimana kakek dan nenek saya di masa itu? Dan bagaimana kelanjutannya di masa yang depan? Atau saya mengikuti zaman di kakek saya tersebut sampai saya hidup sesuai berjalannya umur dengan kakek saya tersebut? Sampai saat ini belum ada yang dapat memecahkan misteri ini. Ini hanya sebatas paradoks. Belum ada yang bisa membuktikan dengan secara nyata paradoks ini. Nah, sekarang mari kita bahas penerapan materi dilatasi waktu dalam pelajaran fisika. Contoh soal yang pertama, menurut orang yang tinggal di bumi, jarak antara planet X dengan bumi adalah 20 tahun cahaya. Tetapi, jarak antara planet X dengan bumi menurut pengamat yang berada dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c adalah. Pembahasan atau penyelesaian soalnya. Pada soal ini diketahui delta T0 sama dengan 20 tahun cahaya, V sama dengan 0,6 c. Kita masukkan dengan rumus dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan 20 tahun cahaya per akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat kita coret dua-duanya. Delta T sama dengan 20 tahun cahaya per akar 0,64 sama dengan 20 tahun cahaya per 0,8. Jadi jawabannya ialah 25 tahun cahaya. E. Contoh soal yang kedua, dua anak kembar bernama A dan B. Anak A berkelana di antariksa dengan pesawat ruang angkasa berkecepatan 0,8 c. Setelah 12 tahun berkelana, A pulang ke bumi. Maka menurut B, perjalanan A telah berlangsung berapa tahun? Pembahasan atau penyelesaian soal ini. Diketahui delta T sama dengan 12 tahun dan V sama dengan 0,8 C. Langsung kita masukkan dengan rumus dilatasi waktu. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T0 sama dengan delta T dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T0 sama dengan 12 tahun dikali akar 1 kurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat kita coret. Delta T0 sama dengan 12 tahun kali akar 0,36 sama dengan 12 tahun dikali 0,6 sama dengan 7,2 tahun. Kesimpulannya, dilatasi waktu merupakan penyusutan waktu yang dialami oleh pengamat bergerak yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk menjawab pertanyaan tentang apakah kita dapat pergi ke masa lalu atau pergi ke masa depan, yuk kita baca hipotesis Stephen Hawking. Stephen Hawking dalam hipotesisnya Chronology Protection Conjecture mengatakan bahwa hukum fisika tidak akan mengizinkan kita untuk kembali ke masa lalu. Tidak peduli seberapa besar usaha kita mencoba, akan selalu ada hambatan yang menghadang. Maksudnya, kita ini tidak dapat pergi ke masa lalu seberapa besar pun usaha yang dapat kita lakukan. Namun, kita dapat pergi ke masa depan. Loh, kok bisa gitu? Coba kalian lihat jam yang ada di depan kalian, yang dapat dilihat.
Apakah detiknya selalu bergerak? Jika iya, nah itulah proses menuju ke masa depan. Maka dari itu, kita harus menikmati proses tersebut dan mengisinya dengan hal-hal yang baik demi masa depan yang baik. Bagaimana? Sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan kalian tentang apakah kita dapat pergi ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Saya Agustinus Alvin Kristo undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!